Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya Jangkrik Gacor. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang throttle agar fighter ya. Kita rawatannya dari throttle supaya si burung murai batu itu fighternya keluar. Nah, untuk lanjut ke video selanjutnya, kita lihat dulu yang satu ini. Ya, ketemu lagi dengan saya. Buat teman-teman nih, terima kasih ya yang udah selalu panteng channel saya Jangkrik Gacor. Terima kasih banyak atas dukungannya ya. Oke, kita langsung bahas aja. Pertama, yaitu untuk menumbuhkan rasa fighternya dari throttle ya. Untuk pertama kita dari extra fooding lah ya. Untuk extra fooding karena masih throttle, itu kita kasih banyak ya. Banyak di sini, jangan 5, jangan 7 ya. 10 ke atas lah. Boleh 10 minimal. Boleh juga 15 gitu ya. Karena memang untuk porsi throttle itu kan masih PAUD lah ya, masih kecil. Jadi kita jangan dulu setting karena tidak ada settingan untuk murai batu throttle. Nah, untuk extra fooding seperti itu kita kasih banyak dulu agar burung ini sehat ya, sehat dulu gitu ya. Jadi karena rawan lah untuk usia masih kecil kayak 2 bulan gitu, 1,5 bulan atau 2 bulan gitu ya. Jadi kita kasih jangkriknya extra foodingnya banyak lah. Kayak krotonya mungkin bisa seminggu 2 kali gitu kita kasih kroto. Krotonya juga harus yang bagus ya. Sobat Gacor, hati-hati untuk pembelian kroto ya. Kalau bisa belinya di tempat yang sudah biasa Sobat Throttle beli nih, dipercaya nih, segar-segar untuk krotonya ya. Nah, seperti itu. Dan untuk pengembunan. Untuk pengembunan itu saya lakukan kalau untuk throttle setiap hari. Saya lakukan setiap hari pengembunan, tapi pengembunannya jangan terlalu masih paginya tuh benar-benar masih dingin banget gitu ya. Jadi ya jam 5 lah, jam 5 lebih sedikit nggak apa-apa lah. Nah, seperti itu. Kalau misalnya hujan nih malamnya hujan, itu jangan 4:30 gitu ya, apalagi sampai 4:30 karena masih suasananya, udaranya dingin, terlalu dingin. Kalau untuk throttle jangan ya. Jadi harus tepat lah, misalnya jam 5 lah. Jam 5 ke sana sedikit boleh lah. Seperti itu ya. Nah, untuk hariannya throttle dikerodong aja ya. Kerodong, karena memang untuk menumbuhkan rasa fighter dia harus tertutup dulu lah. Kalaupun tidak dikerodong, boleh nggak dikerodong, tapi posisikan itu dia burungnya sendiri ya di belakangnya, jauh dari murai lain lah, seperti itu. Atau lebih bagus lagi kalau burung throttle itu hanya ada satu throttlean atau murai batu, hanya ada satu, tidak ada pastol atau dewasa di dalamnya, satu rumah maksud saya ya. Itu akan lebih bagus ya, akan lebih bagus seperti itu ya. Nah, setelah itu tadi kita IF ya, extra fooding, lalu hariannya dikerodong, lalu embun. Nah, embun setiap hari. Mandinya kalau saya untuk throttle sih 2 kali ya dalam seminggu. Itu terserah Sobat Gacor, misalnya mau hari Senin, Kamis gitu, atau Selasa, Jumat, itu gimana Sobat Gacor ya. Kalau saya untuk throttle mandinya seminggu 2 kali, dan itu saya lakukan pagi-pagi. Saya lakukan pagi-pagi ya, tidak di siang hari, tidak di sore hari. Saya lakukan pagi-pagi lah, karena memang
segar lah ya, pembugaran lah. Jadi fresh gitu burungnya ya. Nah, seperti itu. Setelah mandi misalkan tadi, lanjut untuk penjemuran. Untuk penjemuran tetap trotol butuh ya cahaya matahari. Itu untuk asupan nutrisia lah ya. Itu untuk jemur saya nggak lama-lama kalau untuk trotol ya. Itu di 20 menit sudah cukup. 15 sampai 20 menit lah paling lama lah. 20 menit. Nah, setelah itu angkat aja. Angkat, angin-anginkan dulu. Setelah diangin-anginkan sekitar 15 atau 20 menit juga, kerodong lagi. Prosesnya seperti itu ya. Karena memang harus dari trotol untuk menumbuhkan fighter seperti itu. Nah, jangan diablak lah, kerodong aja kayak gitu ya. Nah, setelah dikerodong itu bisa kita masterin ya. Kalau sobat gacor nih punya burung-burung kecil, kalau misalkan kalau bisa sih untuk trotolan burung-burung kecil dulu lah, seperti kolibri ya, atau saya konin gitu, yang kecil-kecil aja dulu. Jangan yang besar, misalnya jangan yang langsung nembak-nembak gitu ya. Yang kecil-kecil aja dulu. Nah, seperti itu. Kalau misalnya udah mutasi lalu dorong ekor, barulah kita kasih misalnya mau jalilin atau cililin gitu ya, kapas tembak dan lain-lain lah, yang ngerol gitu ya. Nah, itu baru silakan. Kalau belum, lebih baik bagusnya yang kecil-kecil aja dulu lah. Seperti kenari, ini kenari bagus, nggak apa-apa, kenari lah kayak gitu ya. Nah, memang bagus tuh untuk masteran di usia masih kecil ya, seperti itu, karena masih kosong lah, belum ada isiannya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk trotol kita harus kasih gizi ya. Gizinya itu dari mana nih? Ya, selain extra coding, bisa kita berikan multivitamin ya. Bisa Pitaci atau apa lagi ya? Vitamin B kompleks juga bisa, seperti itulah. Itu aman, nggak apa-apa ya. Karena memang butuh untuk trotolan. Masih kecil harus kita kasih Pitacik lah, vitamin lah ya. Nah, seperti itu. Nah, dan yang terakhir nih, yang paling penting. Untuk burung trotol, sobat gacor usahakan tahu terahnya ya. Karena terah itu sangat berpengaruh. Ya lumayan lah, perbedaannya lumayan lah. Kita beli yang tahu terahnya sama yang beli di Om Yokan nih misalnya, sobat gacor nih, karena murah gitu, yang nggak jelas nih terahnya dari mana, asal dari mana kita beli gitu. Itu berbeda dengan yang terahnya jelas lah ya, tahu lah silsilahnya kelihatan, misalkan dari ternak nih, ini apa gitu, betinanya apa, itu jelas. Itu sangat berpengaruh. Saya mengalami hal itu, beli yang tadinya yom-yokan yang nggak jelas gitu ya, bukan dari peternak langsung, sama beli dari peternak yang memang terahnya jelas, kualitasnya jelas, berbeda gitu ya. Itu berpengaruh, 60% lah perbedaannya, lumayan. Itu sangat berpengaruh. Nah, mungkin segitu ya informasi dari saya, sobat gacor ya. Hariannya dikerodong, extra podingnya ya jangan dikasih dikit dulu karena masih trotol ya, jadi tidak ada settingan-settingan. Terus pengembunan dilakukan, lalu mandinya juga 2 hari sekali. Maksudnya 1 minggu 2 kali, mohon maaf ya. 1 minggu itu 2 kali. Nah, terus untuk jemurnya hanya sebentar, 20 menit cukup. Saya itu ya kodong kembali, lalu dimasterin. Setelah dimasterin, vitamin diberikan, seperti itu ya. Jadi intinya kalau bisa punya burung murai batu untuk trotolan itu hanya 1, tidak ada yang pastol, tidak ada yang dewasa, kalau bisa ya, seperti itu, untuk cepat menumbuhkan rasa fighter di dalamnya. Karena burung murai batu itu kan burung teritorial ya,
penguasa daerah situlah. Jadi ada rasa bangkit buat fighternya. Ya, segitu dulu informasi dari saya. Oh ya, mohon maaf karena tidak ada burung trotol. Jadi saya minta ditemenin sama si ini nih. Jadi lepas trotol ya. Oke, terima kasih informasinya untuk saat ini ya seperti ini. Semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang belum subscribe nih, bisa klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya apabila nanti ada video terbaru dari saya, jadi ada notifikasinya. Terima kasih banyak. Saya Gilang Gusti. Salam sobat gacor.